Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Fadila Asara dengan rekan saya Hasan Masrafat ingin mempresentasikan hasil dari project 1 yaitu Calculate the total probability of the particular eventualizing total probability theorem and validate with relative frequency technique. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah preliminary data, yang ketiga adalah rekapitulasi data dan grafik, setelah itu adalah total probability dan validasi menggunakan frekuensi relatif, dan yang terakhir adalah membuat analisa hubungan. Pendahuluan, statistika dalam bidang sipil. Statistika sendiri mempunyai fungsi adalah untuk pengumpulan data, pengolahan data, penarikan kesimpulan, dan memprediksi keadaan dari hasil pengolahan data. Begitu pula dengan bidang teknik sipil, statistika diperlukan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan-hubungan yang terdapat pada data yang dikumpulkan, diproses, dan disajikan, sehingga dapat sebagai alat bantu untuk membuat keputusan. Pada tugas ini, kami memakai jurnal The Influence of Porosity on Tensile and Compressive Strength on Pore of Chalk oleh Palcic dan Hatzor untuk menghitung probabilitas dan memvalidasinya. Berikut merupakan preliminary data dari jurnal kami dengan X-nya adalah axial compressive strength dan porositasnya adalah sebagai Y dengan jumlah datanya adalah 12. Untuk perhitungan, kami dimulai dengan mencari nilai rata-rata dengan nilai rata-rata untuk XI adalah 46,738 dan YI adalah 3,965. Setelah itu adalah perhitungan standar deviasi dengan standar deviasi untuk XI adalah 14,91 dan YI adalah 4,141. Setelah itu adalah menghitung mean absolute deviation. Untuk hasil XI-nya didapatkan nilai sebesar 12,308 dan untuk YI adalah 3,278. Setelah itu adalah menghitung nilai tengah atau median. Data kami ada dengan jumlah 12, jadi kami memakai di data nomor 6 dan 7, sehingga nilai tengahnya adalah 51,625 dan 21,7. Perhitungan selanjutnya adalah coefficient of skewness. Untuk perhitungan ini, XI-nya didapatkan sebesar minus 0,650 dan YI-nya adalah 0,933. Setelah itu adalah perhitungan koefisien korelasi, didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,912. Selanjutnya adalah rekapitulasi data dan grafik yang merepresentasikan data kami. Untuk rekapitulasi data, nilai pada perhitungan manual, Excel, dan Minitab mempunyai nilai yang sama pada perhitungan mean, standar deviasi, median, dan koefisien korelasi. Perbedaan terdapat pada perhitungan skewness, yaitu dengan perbedaan sebesar 16%. Dapat dilihat dari tabel di samping. Selanjutnya adalah diagram scatter. Jadi pembuatan grafik scatter ini dapat terlihat visualisasi data, pola penyebaran, dan hubungan dalam variabel. Sehingga semakin besar nilai axial compressive strength, maka akan semakin kecil nilai porositas. Baik, selanjutnya mengenai total probability dan validasi menggunakan frekuensi relatif. Yang pertama, kita membahas terkait dengan total probabilitas. Nah, dalam analisis total probabilitas ini ada beberapa tahapan yang perlu kita tempuh. Yang pertama, kita membagi dan memisalkan range nilai unaxial compressive strength menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian ini itu mempermudah kita
dalam proses analisis. Nah, kita memisalkan range-nya itu tidak terlepas dari data unaxial compressive strength itu sendiri. Nah, di sini kita membagi ada bagian B, ada bagian B1, ada bagian B2, ada bagian B3, dan ada bagian B4. Nah, masing-masing range-nya seperti yang ada pada layar yang kami tampilkan pada kesempatan ini. Nah, setelah data-data tersebut dibagi berdasarkan range masing-masing, selanjutnya adalah kita menghitung jumlah data pada masing-masing nilai yang sudah kita bagi tadi, yakni jumlah nilai pada B, pada B1, B2, B3, B4, kemudian pada B1 dalam hal ini nilai yang terdapat pada B dan juga terdapat pada B1. Begitu selanjutnya BB2, BB3, dan BB4. Nah, adapun jumlah datanya bisa kita lihat pada layar, di mana jumlah data B1, jumlah data B yang masuk pada range B itu ada 4, pada B1 ada 2, pada B2 ada 2, pada B3 ada 5, pada B4 ada 3, dan pada BB1 ada 2, BB2 ada 2, BB3 dan BB4 tidak terdapat nilai. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung probabilitas pada masing-masing kejadian berikut. Nah, probabilitas yang kita cari di sini adalah probabilitas B. Tetapi untuk menghitung nilai probabilitas B ini ada beberapa tahap yang harus kita hitung sebelumnya. Yakni yang pertama kita harus menghitung probabilitas B1, B2, B3, B4, kemudian B terhadap B1, B terhadap B2, B terhadap B3, B terhadap B4, sampai dengan pada probabilitas B. Adapun rumusnya seperti yang ada pada layar yang sudah kami tampilkan pada presentase kali ini. Nah, berdasarkan hasil analisis, nilai probabilitas B itu adalah 0,33. Nah, nilai ini nanti akan kami validasi dengan frekuensi relatif. Akan kami sampaikan pada pembahasan selanjutnya. Nah, terkait pembahasan selanjutnya ini, yakni adalah memvalidasi menggunakan frekuensi relatif. Nah, untuk memvalidasi kita perlu membuat yang pertama adalah tabel frekuensi relatif. Nah, tabel frekuensi relatif itu kurang lebih seperti yang kami tampilkan ini, di mana terdapat beberapa bagian seperti kelas upper limit, kemudian kelas center, absolute frequency, relative frequency, kumulatif relative frequency, dan kumulatif relative frequency dalam persentase. Nah, adapun kelas upper limit ini adalah kita mengambil salah satu data. Nah, datanya itu adalah data unaxial compressive strength seperti data yang kita sudah misalkan sebelumnya. Nah, ini pada kelas upper limit ini kita membagi beberapa kita membagi dalam beberapa range. Di sini range-nya adalah masing-masing 6 interval. Kita bagi dalam beberapa interval. Intervalnya adalah 6, yakni dari 6 sampai dengan 72. Nah, range ini kita bagaimana caranya itu men-include semua data-data pada unaxial compressive strength yang kita jadikan sebagai acuan data. Nah, selanjutnya adalah menghitung kelas center. Nah, dalam menghitung kelas center itu caranya adalah yang pertama nilai 3, nilai kelas center yang pertama ini, data 3 ini diperoleh dari 6 ditambah dengan jumlah sebelumnya atau batas bawahnya, yakni 0 dibagi dengan 2. Kita ambil rata-ratanya, hasilnya kan 3. Nah, nilai seterusnya pada kelas center ini diperoleh dari akumulasi dari nilai 3 ini pada kelas center pertama ini dijumlah dengan kelas upper limit yang N kedua. Hasilnya adalah N pertama, mohon maaf, N pertama adalah 6 ditambah dengan 3 hasilnya 9. Nah, begitu pula 15 diperoleh dari 3 ditambah 12 hasilnya 15. 21 diperoleh dari
3 ditambah 18 hasilnya 21 dan seterusnya perhitungannya seperti itu. Adapun untuk absolute frekuensi itu diperoleh dari ada berapa jumlah unaxial compressive strength pada interval 0 sampai 6. Kebetulan berdasarkan data kami yang ini, unaxial compressive strength pada interval 0 sampai 6 itu tidak ada. Karena minimal atau unaxial compressive strength itu mulai pada nilai 20,9. Artinya pada interval 0 sampai dengan 6 itu tidak ada. Begitu pula 6 sampai 12 juga tidak ada. Nah, nanti pada interval 18 sampai 24 itu absolute frekuensinya nilainya 2. Bisa kita lihat di sini. Nilainya adalah 2. Pada tadi kan interval 8 sampai 24. Jumlah datanya ada 2, yakni 20,9 dan 21,9. Nah, kira-kira seperti itu penentuan pada absolute frekuensi. Selanjutnya, untuk relatif frekuensi itu diperoleh dari nol. Nilai pada absolute frekuensi ini dijumlah pada absolute sebelumnya, yakni 0 juga, hasilnya adalah 0. Nah, pada nilai 0 ini, yang 0 ini nanti akan akan dijumlah dengan nilai ini, hasilnya adalah ini. Dan pause. Selanjutnya, menentukan nilai relatif frekuensi. Nilai relatif frekuensi ini diperoleh dari absolute frekuensi dibagi dengan jumlah keseluruhan. Hasilnya dimasukkan pada relatif frekuensi. Nah, untuk kumulatif relatif frekuensi itu adalah akumulasi dari nilai relatif frekuensi ini. Diakumulasi disimpan di sini. Bisa kita lihat 0 di sini diperoleh dari 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1,67 hasilnya 1,67, 0,167 maksud saya. Nah, 0,167 tambah 0 hasilnya 0 dan seterusnya. Nah, untuk kumulatif relatif yang terakhir ini itu dikali 100 karena nanti dijadikan persen. Nah, setelah kita membuat tabel frekuensi relatif tadi, kita bisa melihat bahwa nilai permisalan B sama dengan unaxial compressive strength kurang dari sama dengan 20 sampai dengan kurang dari 50 itu terdapat ada 4 data yang masuk pada range tersebut. Nah, kita lihat. Nilai permisalan B sama dengan 20 kurang dari sama dengan 20 sampai dengan kurang dari 50 itu ada 4 berdasarkan tabel relatif frekuensi. Kita bisa lihat di sini. Nah, dari 20 sampai dengan kurang dari 50, artinya dari interval 24 sampai dengan 48 terdapat ada 4 data, yakni pada data 42 pada interval 36 sampai 42, 30 sampai 36 dan 18 sampai 24. Jumlahnya ada 4. Nah, sehingga bisa kita peroleh probabilitas B sama dengan rumus yang ada seperti yang ada pada layar ini. Kita bisa lihat probabilitas B-nya adalah 0,33. Nah, nilai probabilitas B ini sama dengan nilai probabilitas B yang ada di sini berdasarkan perhitungan total probability. Nah, sehingga dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa total probabilitas sama dengan hasil validasi relatif. Nah, selanjutnya
membuat analisa hubungan. Nah, dalam membuat analisa hubungan, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita memisalkan lagi pada data unaxial compressive strength dan pada data porosity. Nah, pada data porosity kita misalkan sebagai A, dan pada unaxial compressive strength kita misalkan sebagai B. Nah, dengan interval kita tentukan sendiri. Sembarang, kita tentukan sembarang, yang penting ada pada range data yang kita jadikan sebagai acuan. Nah, untuk permisalan unaxial compressive strength yang nilai permisalan B ini itu sama dengan permisalan pada perhitungan sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah kita misalkan, kita bisa hitung jumlah masing-masing kejadian kita bisa menentukan nilai masing-masing A-nya berapa, B-nya berapa, dan AB-nya berapa. Seperti sama halnya dengan perhitungan yang total probability tadi. Nah, setelah itu kita menghitung nilai probabilitas pada masing-masing kejadian, yakni kita ketemukan probabilitas A berapa, probabilitas B berapa, probabilitas A B berapa, probabilitas A terhadap B itu berapa, dan probabilitas A kali probabilitas B itu berapa. Nah, hasilnya bisa kita lihat pada layar ini. Nah, dengan hasil analisis probabilitas pada masing-masing kejadian, kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama adalah nilai probabilitas A terhadap B berbeda dari probabilitas B, sehingga independensi antara kejadian A dan kejadian B itu tidak berlaku. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari nilai probabilitas marginalnya, yakni probabilitas A dikali dengan probabilitas B dengan probabilitas gabungannya, yakni probabilitas AB terdapat perbedaan nilai, yakni 0,25 dan 0,17 terdapat perbedaan nilai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unaxial compressive strength dan porosity itu saling dependen satu sama lain. Kira-kira seperti itu penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.